Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Selviana Ginting. Saya akan melanjutkan pemaparan untuk buku kerja di pelatihan PPK tipe C untuk lampiran 1, yaitu KAK Swakelola. Di sini saya sudah mengerjakan KAK dengan latar belakang sebagai berikut. Stunting diartikan sebagai terjadinya kekurangan gizi kronik akibat nutrisi yang tidak terpenuhi dalam jangka waktu yang lama, terutama dalam 1000 hari pertama kehidupan, yaitu saat terjadi konsepsi atau awal kehamilan sampai bayi berusia 2 tahun, yang berdampak pada gangguan pertumbuhan dan ditandai dengan tinggi badan anak yang lebih rendah untuk usianya. Terhambatnya pertumbuhan anak karena terjadinya kekurangan gizi dalam jangka waktu yang lama dapat dilihat setelah memasuki usia 2 tahun. Pada periode 1000 hari pertama kehidupan disebut juga sebagai periode emas, yaitu golden period, dan periode kritis, sehingga menjadi periode yang efektif untuk melakukan penanggulangan stunting. Asupan ibu saat hamil dan anak serta lahir dalam mencukupi kebutuhan gizi merupakan faktor yang berperan penting dalam menentukan kualitas pertumbuhan, perkembangan, dan status kesehatan anak di kemudian hari. Jumlah dan kualitas asupan ibu saat hamil dan status kesehatan ibu akan mempengaruhi pemenuhan kebutuhan gizi pada janin yang dikandungnya. Pada ibu hamil yang mengalami kekurangan asupan makanan yang berkualitas atau mengalami masalah kesehatan selama kehamilan, dapat mempengaruhi status gizi ibu sehingga mengakibatkan terjadinya hambatan tumbuh kembang janin yang dikandungnya. Kebutuhan gizi yang tidak tercukupi merupakan faktor utama dalam terjadinya stunting, sehingga untuk mencegah terjadinya stunting diperlukan upaya dalam mencegah atau mengurangi gangguan gizi secara langsung dan tidak langsung melalui intervensi gizi yang dapat dilakukan selama periode 1000 hari pertama kehidupan. Dalam pencegahan stunting, khususnya ibu hamil tersebut, Dinas Kesehatan Kota X pada tahun 2024 akan melakukan kegiatan penyuluhan pencegahan stunting bagi ibu hamil di 10 kecamatan. Pelaksanaan kegiatan akan dilakukan secara swakelola bekerjasama dengan Ikatan Bidan Indonesia Regional Kota X. Yang kedua, maksud dan tujuan. Maksud dari kegiatan ini adalah untuk menyusun modul secara menarik dan mudah dimengerti untuk masyarakat yang akan mengikuti kegiatan penyuluhan pencegahan stunting bagi ibu hamil di 10 kecamatan Kota X. Tujuan dari kegiatan ini adalah tersedianya modul penyuluhan sebagai bahan presentasi berupa video kreatif melalui sistem dan terintegrasi pada peraturan dan hukum yang berlaku. Yang ketiga, sasaran atau output. Adapun sasaran atau output dari kegiatan ini adalah penyusunan modul penyuluhan pencegahan stunting bagi ibu hamil yang meliputi pemberian ASI eksklusif pada bayi hingga umur 6 bulan, memantau perkembangan anak dan membawa ke posyandu secara berkala, mengkonsumsi secara rutin tablet tambah darah, serta memberikan MPASI yang bergizi dan kaya protein hewani untuk bayi yang berusia di atas 6 bulan. Yang keempat, lokasi pekerjaan berada di Kota X berada di 10 kecamatan, yaitu Kecamatan A, B, C, D, E, F, G, H, I, dan J. Untuk yang kelima, sumber pendanaannya ini dibiayai dari dari pendanaan DPA Dinas Kesehatan Kota X dengan nilai pekerjaan 30 juta, nama dan organisasi PA atau KPA, nama pejabat PA atau KPA Yusuf Nake, Satuan Kerja Dinas Kesehatan Kota X. Nama dan organisasi pejabat pembuat komitmen, nama pejabat pembuat komitmen yaitu saya sendiri Selviana Ginting, Satuan Kerja Dinas Kesehatan Kota X. Ruang lingkup. Adapun ruang lingkup di dalam pekerjaan ini adalah pembuatan modul pencegahan stunting bagi ibu hamil, yang kedua pembuatan video kreatif tentang pencegahan stunting bagi ibu hamil, yang ketiga penyuluhan tentang pencegahan stunting bagi ibu hamil, yang selanjutnya laporan kegiatan dan evaluasi kegiatan. Bagian ke-10, spesifikasi teknis dan volume pekerjaan. Spesifikasi teknis pada kegiatan ini berupa modul penyuluhan pencegahan stunting bagi ibu hamil yang terdiri dari pemberian ASI eksklusif pada bayi hingga berusia 6 bulan, yaitu 1 modul,
memantau perkembangan anak dan membawa ke posyandu secara berkala 1 modul, mengkonsumsi secara rutin tablet tambah darah 1 modul, memberikan MPASI yang bergizi dan kaya protein hewani untuk bayi yang berusia di atas 6 bulan 1 modul, dan kedua, bahan tayang untuk penyuluhan pencegahan stunting pada ibu hamil 5 bahan tayang. Yang ketiga, video kreatif untuk penyuluhan stunting pada ibu hamil 1 video kreatif. Yang ke-11, peralatan, material, personil, dan fasilitas dari PPK. PPK memfasilitasi ruangan untuk rapat beserta perlengkapannya. Yang ke-12, jangka waktu penyelesaian pekerjaan yaitu 2 bulan dari tanggal 15 Januari sampai dengan 15 Maret 2024. Untuk laporan, adapun laporan yang diperlukan yaitu laporan pendahuluan dan laporan akhir, di mana laporan pendahuluan memuat rencana kerja, sasaran mutu pekerjaan, jadwal berencana pekerjaan baik material, peralatan, serta jadwal penugasan tim, ringkasan kegiatan, dan bagan alir kegiatan. Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya 15 hari atau bulan sejak kontrak ditandatangani dalam bentuk hard copy dan soft copy sebanyak 5 laporan. Dan di laporan akhir ini memuat ringkasan keseluruhan kegiatan serta foto dokumentasi akhir atau pekerjaan selesai. Laporan ini harus diserahkan selambat-lambatnya 1 hari sebelum masa kontrak berakhir dalam bentuk hard copy dan soft copy sebanyak 5 laporan. Untuk hal-hal lain di sini saya tidak menyebutkannya karena di sini sudah ditentukan, yaitu jika diperlukan, pelaksana swaklola berkewajiban untuk menyelenggarakan pertemuan dan pembahasan dalam rangka alih pengetahuan personel Satuan Kerja PPK. Demikianlah pemaparan yang saya berikan untuk tugas lampiran 1 KAK swaklola. Terima kasih.